warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita ya di pelajaran Mausu'atul Adab Al-Islamiyah atau Ensiklopedia Adab Islam. Kita sampai pada adab-adab yang berkaitan dengan orang yang bertanya. Kemarin atau pada pelajaran yang lalu kita telah membicarakan adab yang kedua, yaitu memilih orang alim yang dikenal keluasan ilmunya dan ketakwaannya. Maka kita masuk pada adab yang berikut, yaitu tidak bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Hal ini sama dengan bertanya tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk agama kita. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang kalau seseorang tahu jawabannya, dia pun tidak dikatakan orang alim. Dan kalau sekiranya dia juga tidak tahu jawabannya, maka juga dia tidak dikatakan orang jahil. Artinya dia tahu dan dia tidak tahu sama saja, tidak ada faedah apa-apa bagi dia. Nah, sama. Begitu pula bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi. Maka tidak layak bagi seorang untuk meminta fatwa terkait dengan hal-hal yang belum terjadi atau perkara-perkara yang belum ada. Misalnya seorang dia bertanya tentang bagaimana kalau kaki kambing itu ada 4. Ini kan tidak ada faedahnya. Kira-kira kalau kaki kambing 4 terus mau ngapain? Atau kaki kambing ada 5. Atau satu kambing misalnya dia lahir kakinya cuma 3, itu bagaimana Ustaz? Apa faedahnya? Ya. Kemudian ini perkara yang belum terjadi.
Bagaimana nanti kalau demikian, bagaimana nanti kalau demikian. Sudah bahas panjang-panjang, tapi ditanyakan itu perkara sudah terjadi belum? Saat ini andai, seandainya. Oh, nah, ini buang-buang waktu. Ya, bertanya kepada hal-hal yang bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi atau belum ada, itu tidak selayaknya seseorang meminta fatwa tentangnya. Nanti sama ada orang berkelahi gara-gara halnya belum terjadi. Ya, misalnya ada dua orang cerita-cerita, satu orang bilang ya kalau ya kita dapat uang 1 miliar, ya saya kasih engkau 100 juta. Yang satu bilang ya tidak bisa, 100 juta kan cuma sedikit. Masa 1 miliar saya 100 sementara Anda 900. Gak bisa, harusnya bagi dua. Karena kita kan sama-sama teman, sama-sama ketemu. Yang satu Honda itu kita kan, saya kan yang ambil, saya yang lihat, saya yang pegang, yang angkat. Oh gak bisa, berdebat. Tanya kepada seorang mufti, gimana Pak Ustadz kalau misalnya begini. Oh, sampai sudah berkelahi. Terus mana uangnya? Tidak, ini seandainya Pak Ustadz. Oh kan gawat. Ya, seandainya. Nah, bertanya kepada hal-hal yang belum pernah terjadi. Para ulama salaf tidak menyukai hal tersebut. Kenapa? Karena sudah selayaknya bagi seseorang itu untuk bertanya terkait dengan hal-hal yang sudah terjadi supaya dia tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya guna dia bisa beramal dengannya. Jadi dia bertanya bagaimana kalau sekiranya orang sakit atau orang pingsan selama 2 hari. Ya, orang pingsan selama 2 hari ini dia wajib sholat apa tidak, atau bagaimana dengan sholatnya. Ini hukum-hukum yang perlu dia ketahui. Maka sudah selayaknya bagi seseorang untuk bertanya dalam perkara-perkara atau tentang perkara-perkara yang mengandung hukum, yang kalau dia tahu itu sangat bermanfaat bagi dia. Sangat apa? Bermanfaat. Tentang halal haram, tentang syirik, tentang tauhid, tentang bid'ah, tentang sunnah. Ini bermanfaat. Begitu pula di dalam bab ini kita berikan satu catatan bahwa sama halnya dengan seseorang bertanya tentang hal-hal yang tidak berfaedah. Hal-hal yang tidak berfaedah. Ya, dia berfaedah untuk kemaslahatan agama. Maslahatan agama. Nah kan kalau pertanyaan-pertanyaan tasawuf, pertanyaan-pertanyaan tarekat, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dan tidak berfaedah. Artinya kalau diketahui pun tidak dapat amal, kalau tidak tahu pun tidak berdosa. Ya. Ada orang duduk-duduk kemudian tanya, Pak Ustadz, kira-kira bintang di langit ini ada berapa? Persoalannya kalau antum tahu jumlah bintang di langit itu dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala. Nah, kalau antum tidak tahu jumlah bintang di langit itu kira-kira berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Sebab itu pertanyaan ini tahu dan tidak tahu tidak ada manfaat. Maka tidak usah bertanya tentangnya. Nah, kalau orang-orang tasawuf, orang-orang tarekah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan ini untuk membingungkan manusia. Lalu di sana dia masukkan akalnya, logikanya, lalu dia mutar-mutar di situ sehingga orang bingung, lalu menganggap dia oh ini hebat ya orang ini. Nah, begitu. Maka apa? Kenapa demikian ya ikhwan? Karena seorang muslim itu di dalam menjalani hari-harinya itu dia harus menggunakan skala prioritas. Di dalam menjalani hari-harinya dia harus menggunakan skala prioritas.
Dalam pengertian, ya ini umurnya ini kan pendek, umur manusia ini pendek, ya. Sementara banyak hal yang dia belum ketahui. Lalu kalau dia tidak pakai skala prioritas, dia bicara tentang ilmu-ilmu yang tidak penting, kalau dia tahu juga dia tidak dapat pahala, tidak tahu tidak berdosa. Akhirnya dia melalaikan ilmu-ilmu yang kalau dia tidak tahu itu dia berdosa. Nah ini umurnya pendek, sibuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia meninggal, dia belum sempat melakukan hal yang bermanfaat. Kadang-kadang orang kan duduk seharian tanya, kira-kira waktu Nabi Adam itu sendalnya nomor berapa? Nabi Adam. Nah, kan ini jadi masalah. Misalnya ya dalam riwayat, baca riwayat Nabi Adam itu kan tingginya 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira 60 meter lah. Ya. Ketinggiannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sudah kayak gitu lalu menghayal, berarti kira-kira sendal Nabi Adam itu nomor berapa? Kayak papan soroi begitu. Ya. Kan jadinya repot. Ya sibuk bahas hal-hal kayak gitu. Sibuk. Tapi dia tidak bahas hal tentang bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara istinja yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana berpuasa yang benar. Akhirnya padahal kalau dia tidak tahu tata cara wudhu yang benar, itu sholatnya bisa tidak sah. Ya, karena sholat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata la yaqbalallahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, atau kama jaa fil hadits. yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, sementara wudu itu kan ada hal-hal yang menyebabkan wudunya sah, ada hal-hal yang menyebabkan wudunya batal, ya. Nah, kalau dia tidak mengerti, wudunya tidak sah. Nah, ini bahaya, bisa berakibat pada sholatnya juga tidak sah. Nah, ini kalau dia tidak tahu berdosa. Tapi kadang-kadang dia tidak bahas ini. Dan ini kebiasaan manusia. Coba antum jalan aja. Di jalan ini antum dapat satu kelompok orang duduk cerita asik, bahas panjang lebar, antum duduk di situ. Apa yang dia bahas? Ilmu-ilmu yang sesungguhnya kalau dia tahu pun dia tidak dapat pahala. Ya. Bahas tentang berita politik, bahas tentang jumlah ikan di lautan, ya, bahas tentang ini itu yang kalau dia tidak tahu pun tidak dapat pahala. Padahal dia lupa membahas tentang bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara wudhu yang benar. Yang ini kalau dia tidak tahu, maka sholatnya tidak sah, dan ya ujung-ujungnya dia berdosa. Ya, karena dia dikatakan jahil. Ya. Maka dari itu kadang-kadang kita lihat orang, ya kan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat yang berwudu lalu tumit-tumit mereka itu tidak basah karena air wudu, kata Rasulullah, wailul lil aqabi minan nar. Ya, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah karena air wudu itu dari neraka wail, ya. Begitu juga ketika Rasulullah melihat seorang sahabat berwudu lalu di kakinya itu ada sebesar kuku begini yang tidak kenal air wudu, Rasulullah suruh dia kembali, perbaiki wudumu, kemudian baru sholat. Ya, perkara yang sangat penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat. Maka di sini anak katakan umur kita ini pendek, maka jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat, yang kalau kita tidak tahu itu kita berdosa, dan kalau kita tahu itu kita dapat pahala. Ya, jangan tanya tentang hal yang kalau kita tidak tahu tidak dapat pahala. Dulu di Gunung Murkele itu ada apa? Dulu ada
Naga Mas ini punya 2 mahkota, panjang lebar bahas, ya. Tapi apa? Tidak dapat apa-apa. Dulu di apa sana, Seram Barat, Seram Selatan, ya, make Sinanau dan mantan Akasusu, ya kan, jadi repot, ya. Pulau Seram ini dulu belum ada, tapi karena make Sinanau panah ikan besar, akhirnya begitu angkat ikan besar, air kering, akhirnya timbullah pulau-pulau ini. Kalau tahu tidak dapat pahala. Dan ilmu ini pun ilmu ajaib, ya, tidak ada asal usulnya. Sibuk bahas sampai umur habis, kasihan, ya, tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Nah, maka dari itu apa, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sekali lagi di antara adab-adab orang yang bertanya itu, dia bertanya, ada seorang alim itu dia harus tahu benar tentang persoalan atau kasus yang dia tanyakan, dan dia harus jujur dalam bertanya. Supaya apa? Ya, supaya dia bisa gambarkan permasalahan itu dengan sebaik-baiknya kepada seorang mufti, lalu dengan pertanyaan yang jujur dan teliti, sehingga seorang mufti pun mengeluarkan fatwa itu tidak keliru. Nah, karena amanah dan ketelitian ini merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, walau abaikan sikap amanah dan ketelitian, sehingga dia pun ketika bertanya dia tidak bisa menggambarkan permasalahan dengan benar kepada seorang mufti, maka ini rentan bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang keliru. Karena jawaban itu dia sangat berkaitan erat dengan gambaran permasalahan. Jadi kalau seorang dia gambarkan permasalahannya keliru, sudah pasti dia mendapatkan fatwa yang keliru. Tapi kalau dia teliti, ya, dia amanah, jujur, menggambarkan permasalahan baiknya dengan sebenar-benarnya, lalu pertanyaan itu dia bangun di atas prinsip kejujuran untuk mendapatkan jawaban dan bimbingan, maka pasti dia bisa akan mendapatkan jawaban yang benar. Ya. Nah, sebab itu harus rinci dalam bertanya. Rinci dalam apa? Bertanya. Jadi pertanyaan itu jangan singkat-singkat. Jangan singkat-singkat. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak melakukan adu domba pendapat para ulama satu dengan yang lain. Nah, ini sudah ana singgung pada awal pembahasan adab-adab yang berkaitan dengan orang yang bertanya ini. Nah, kadang-kadang orang bertanya itu untuk apa? Membanding-bandingkan jawaban. Begitu dia bertanya, satu orang menjawab, dia bilang, Pak Ustadz, saya pernah mendengar Ustadz Fulan katakan begini. Saya pernah begini. Ya. Jadi apa? Mengadu domba di antara para ulama. Sehingga apa? Nah, di sini terjadi kekacauan, dan ini rusaknya para penuntut ilmu itu di sini. Para penuntut ilmu itu terkadang ya dia membuat jadi rusak fatwa-fatwa para ulama itu gara-gara yang demikian ini. Suka cari-cari pendapat yang sesuai dengan keinginannya, kemudian dia publikasikan, lalu dia dari apa yang difatwakan oleh para ulama. Dan ini bahaya. Ini bahaya. Sifat yang demikian ini bahaya. Seorang penuntut ilmu tidak layak untuk demikian.
untuk bersikap demikian. Karena kalau seseorang dia berusaha untuk bertanya, untuk mencari-cari keringanan, maka bisa bahaya kalau dia sebab kalau seseorang itu terkumpul padanya semua keringanan atau setiap keringanan-keringanan yang diberikan oleh para ulama, maka ada pada diri orang ini kerusakan. Ada pada diri orang ini kerusakan. Maka, sekali lagi bertanya itu dia harus jujur, semata-mata untuk mendapatkan jawaban supaya bisa beramal, bukan untuk lalu dijawab apa yang disampaikan. Maka kita bisa membantah, oh itu bukan begitu Ustaz, ini bagaimana. Coba saja kalau orang belum paham masalah takdir dengan benar, tidak mengerti tahapan-tahapan takdir, tidak mengerti martabat-martabat keimanan kepada takdir, lalu ketika dibilang, ya Pak Ustadz, orang miskin itu kan takdir Allah. Iya, kok bisa? Kenapa ya Allah menakdirkan kita miskin? Takdir kita kaya saja, kenapa sih? Ya, oh ini Allah tidak adil, kan jadi repot. Kok bisa Allah takdir Cingwa kaya sementara takdir Modim itu miskin? Misalnya Marbot miskin misalnya. Pada akhirnya kita apa? Protes gitu. Karena apa? Karena memang kita belum sampai pada tahapan tersebut. Maka dari itu apa ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, seorang mufti itu juga harus apa? Harus ikhlas dalam memberikan jawaban. Dan memberikan jawaban itu yang jelas, tepat dengan pertanyaan. Jangan suka mutar. Kadang kalau orang tanya dia tidak jawab, tapi mutar. Begitu kasih jawaban orang sudah bingung, apa ini maksudnya ini, karena terlalu panjang. Ya, terlalu panjang mutarnya. Nah, maka ini niat yang ikhlas. Seorang yang memberikan jawaban itu harus ikhlas. Seorang mufti harus ikhlas. Bukan memberikan jawaban supaya kelihatan dia lebih alim daripada yang lain. Bukan memberikan jawaban supaya dia kelihatan lebih hebat daripada yang lain. Bukan. Tapi semata-mata dia memberikan jawaban itu adalah sebagai suatu bimbingan, supaya bagaimana orang yang bertanya itu bisa beramal dan dia pun bisa mendapatkan pahala atas itu. Itu aja sudah. Bukan supaya dia dikatakan lebih alim. Ya, karena ini nanti bisa merusak niatnya. Bisa merusak niatnya. Nah, sebab itu seorang mufti ketika memberikan jawaban atau ketika melayani pertanyaan-pertanyaan umat, itu tidak boleh ada pada dirinya rasa hasad. Tidak boleh ada pada dirinya rasa dengki, dan tidak boleh ada pada dirinya balas dendam. Itu tidak boleh ada. Sebab itu para ulama itu kadang-kadang ketika mereka memberikan jawaban atau melakukan bantahan-bantahan terhadap penyimpangan seseorang, lalu kalau disampaikan kepadanya, Syekh, orang ini pernah menghina Anda, oh dia berhenti menjawab, dia berhenti membantah. Khawatir kalau nanti pembicaraannya itu bukan semata-mata untuk membela agama Allah, tetapi balas dendam. Nah, ini tidak boleh ada pada seorang mufti. Harus benar-benar ikhlas. Harus benar-benar ikhlas. Ya, dia memberikan bimbingan supaya orang itu selamat. Orang itu selamat. Nah, kemudian berkaitan dengan persoalan keikhlasannya seorang mufti ini, ya dia tentu harus beradab kepada orang-orang yang lebih alim dari dia ya. Kadang-kadang kita ini ada bersama kita orang alim, tapi kadang-kadang kita juga berlaga seperti orang lebih alim. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah orang awam itu, orang awam jadi bingung mana ustadznya, mana muridnya, karena muridnya itu sudah lebih daripada ustadznya. Ya, ini bahaya. Dan kadang-kadang tidak sopan. Ya, tidak beradab di hadapan orang alim. Duduk sama orang alim itu kita bicara dari A sampai Z, terangkan, dah habis-habis. Ya, terangkan apa? Ya. Kita kadang-kadang nggak paham situasi, siapa lawan kita. Ya. Maka ini bahaya.
Ini sangat bahaya. Seorang yang apalagi kalau sudah jadi public figure ya, maka jadi itu jangan cepat-cepat Jangan cepat-cepat muncul sebelum waktunya. Kalau orang cepat-cepat muncul sebelum waktunya, itu dia akan melahirkan keajaiban-keajaiban. Keajaiban-keajaiban itu dia maksudnya adalah akan muncul dari orang ini hal-hal aneh. Hal-hal aneh. Karena jadi public figure sebelum waktunya. Ya, istilahnya isi otaknya masih kecil, ya. Dia mau berada di panggung yang tinggi gitu loh. Akhirnya panggung itu tidak sesuai dengan isi otaknya. Tidak sesuai dengan apa? Isi otaknya. Nah, ini akan muncul dari dia keanehan. Sebab itu di antara sebahagian para ulama berkata bahwa barang siapa yang berbicara pada perkara yang bukan babnya, akan muncul dari orang ini keanehan-keanehan. Ya kalau memang orang kalau bicara bukan babnya kan jadi aneh gitu. Sementara orang yang punya bab, coba antum bayangkan saja ya. Seorang buruh bangunan dia bicara tentang apa? Elektronik kepada tukang servis. Ya, jadi tukang servis jadi bingung, ini orang bagaimana? Aneh ya. Karena dia bicara bukan di babnya, bukan di bidangnya. Maka dari itu harus apa? Harus seseorang itu dia jangan cepat-cepat muncul sebelum waktunya. Nanti dia menghina dirinya sendiri. Nanti dia menjatuhkan martabatnya sendiri. Maka sabar terus berproses sampai pada waktunya. Ya nanti Allah takdirkan dia itu jadi apa? Orang yang sampai pada bidangnya, sampai pada tahapannya. Sekali lagi di sini ikhlas. Jadi jangan buru-buru. Jangan belum jadi mufti mau jadi mufti. Jangan belum baru belajar mau jadi Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Jangan baru baru keluar 3 hari mau jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, repot. Bicara di mana-mana, dakwah di mana-mana, belajarnya nggak pernah. Kan ajaib. HP saja kalau antum selalu main dia itu energinya habis, harus dicas. Lah sementara ini orang bicara nggak pernah belajar, itu kira-kira gimana? Ya. Nah. Yang kedua apa, ikhwan? Tidaklah mengeluarkan fatwa kecuali dengan ilmu. Tidaklah mengeluarkan fatwa kecuali dengan ilmu. Jadi menyampaikan fatwa itu jangan katanya-katanya, jangan anggapan baik. Karena kalau seseorang itu dia menyampaikan fatwa dengan anggapan baik, disinilah terjadinya kerusakan dalam agama. Sebab kan anggapan baik manusia itu berbeda-beda ya. Anggapan baik manusia itu berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat pengetahuan seseorang. Sesuai dengan tingkat pengetahuan seseorang. Sesuai dengan kecerdasan seseorang. Sesuai dengan kedewasaan berpikir seseorang. Ya. Jadi ini kalau kita berpijak pada anggapan baik dalam menyampaikan fatwa, maka itu bisa repot. Ya nanti ada satu orang dia beranggapan baik demikian ya, yang penting baik. Ya misalnya saja orang kalau dia sholat, misalnya sholat maghrib 6 rakaat, kok 6 rakaat dia kan lebih banyak lebih baik Ustadz. Oh ya, ya lebih banyak lebih baik. Nah ada orang puasa 30 hari ya sedikit, 40 hari. Kenapa? Lebih banyak lebih baik. Ya, karena dia kuat misalnya. Begitu juga ada orang berpuasa misal tidak perlu makan sahur. Karena dia kuat. Baik, nggak apa-apa. Jadi anggapan-anggapan baik ini merusak agama. Merusak agama. Karena tentu ya anggapan baik anak krokodok itu berbeda dengan anggapan baiknya seorang mahasiswa. Anggapan baiknya anak SMA itu berbeda dengan anggapan baiknya profesor. Ya berbeda. Ya maka dari itu kalaulah agama ini diletakkan atas dasar anggapan baik, maka akan terjadi distorsi dalam agama. Ya. Nah.
Maka agama harus dibangun di atas dalil. Sebab itu mengeluarkan fatwa itu harus dibangun di atas ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, walakin yaqbidul ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abdullah bin Amr. Yaitu kata Rasulullah, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad." Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini sekaligus dari dada-dada manusia. Misalnya ada orang alim tiba-tiba langsung lupa, hilang ingatan, ya. Bukan begitu cara Allah mengambil ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengambil ilmu, tidak mencabut ilmu itu sekaligus dari dada-dada manusia. Walakin yaqbidul ulama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mematikan para ulama, mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak ada lagi orang alim. Ulama-ulamanya wafat semua. Ya. Ulama wafat. Sudah tidak ada orang alim, berarti kan sudah tidak ada ilmu lagi. Nah, kalau sudah kayak begitu, ittakhadzan nasu ru'usan juhalan. Manusia pun mulai menjadikan orang-orang jahil itu sebagai public figure, sebagai referensi. Jadi kalau sudah bingung, udah punya referensi, ya sudah, cari orang-orang jahil dijadikan sebagai referensi. Nah, kalau orang-orang jahil sudah jadi referensi, sudah jadi rujukan umat, maka di sini akan bahaya. Bahayanya kenapa? Kata Nabi, fa'aftau bi ghairi ilmin fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Lalu mereka itu ditanya. Mereka ditanya tentang persoalan-persoalan agama. Kenapa? Karena dia itu adalah jahil, tidak punya ilmu, maka fa'aftau bi ghairi ilm. Dia akan berfatwa tanpa ilmu. Ya, berfatwanya menurut logikanya saja. Berfatwanya menurut anggapan baiknya saja. Berfatwanya menurut pengalamannya saja. Jadi kalau antum dengar dia itu cerita tentang agama tuh penuh dengan pengalaman-pengalaman. Ya, kami dulu itu di sana tuh Masya Allah hebat, orang-orang itu naik kudanya hebat, di sana banyak kuda, di sana banyak panah-panah. Itu apa? Ya, jadi agama itu dibangun di atas apa? Pengalaman-pengalamannya saja, tidak dibangun di atas dalil. Nah, ini jadi repot ya. Karena pengalaman Mahabharata itu berbeda dengan pengalaman Pandawa, beda. Jadi kalau agama dibangun di atas pengalaman, jadi amburadul ini agama. Ya, belum lagi Gatot Koco datang dengan pengalamannya, jadi repot. Maka agama ini tidak boleh dibangun di atas pengalaman-pengalaman. Nah, kalau orang yang demikian ini, maka dia berfatwa tanpa ilmu, ya sudah bisa dipastikan apa ujungnya. Nah, kalau orang yang berfatwa tanpa ilmu itu kata Nabi, fadallu adallu, dia sesat dan dia menyesatkan. Sudah sesat, menyesatkan. Ya, kalau sesat sendiri kan ya syukur-syukur ya, kerusakannya terbatas pada dirinya saja, infiradiyah, bersifat pribadi ya. Tapi kalau misalnya menyesatkan lagi, ya ini timbul kerusakan yang lebih banyak. Maka lancang berbicara agama tanpa ilmu itu sebenarnya adalah dajjal. Ya. Pengikut-pengikutnya dajjal. Yaitu apa? Qulubuhum qulubus syaitan fi juthmani ins. Hati-hati mereka itu adalah hati-hati setan. Tapi bentuk tubuh mereka itu bentuk tubuh manusia. Maka ini sangat-sangat bahaya. Nah, yang berikut mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya.
mengeluarkan fatwa sesuai dengan hukum. Jadi kadang-kadang kita ini mengeluarkan fatwa itu, kadang-kadang kita sudah tahu ya, sebenarnya tahu hukumnya, tapi karena mengikuti hawa nafsu, ya maka kita mengeluarkan jawaban-jawaban itu yang tidak sesuai dengan hukum. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terkait dengan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, yaitu firman Allah, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayadilluka an sabilillah innal ladina yadilluna an sabilillah lahum adabun syadidum bima nasaw yawmal hisab. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau ini sebagai khalifah, penguasa, fil ard, di mana? Di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka berilah keputusan hukum di antara manusia dengan hak, dengan benar, dengan adil. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Fayadilluka an sabilillah, karena apa? Hawa nafsu itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Hawa nafsu itu akan menyesatkan dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah itu akan mendapatkan adab yang berat. Bima nasaw yaumal hisab, karena mereka melupakan hari perhitungan. Kadang-kadang orang yang dia berikan jawaban-jawaban di luar daripada hukum-hukum Allah, apalagi kalau dia itu tahu tapi sengaja menyelisihinya karena kepentingan-kepentingan duniawi, maka ini orang dianggap dia melupakan hari perhitungan, seolah-olah dia tidak tahu kalau ada hari perhitungan. Sebab kalau dia mengingat adanya hari perhitungan, tidak mungkin dia melakukan hal itu, karena dia takut nanti ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan perlu kita ketahui bahwa fatwa itu merupakan apa? Salah satu bentuk upaya menjalankan hukum. Karena fatwa itu adalah upaya untuk menjalankan hukum, ya maka fatwa itu harus dikeluarkan berdasarkan ketentuan hukum, yaitu hukum Allah dan hukum Rasul. Nah, fatwa itu sendiri kan upaya untuk menjalankan hukum ya. Kalau orang bertanya ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, ini boleh, ini tidak boleh, lalu kemudian orang-orang yang bertanya itu kemudian dia mengambilnya, dia memegangnya, dia meyakininya, dan dia mengamalkannya, berarti dia menjalankan ketentuan hukum. Maka dari itu fatwa itu sendiri adalah upaya untuk menjalankan hukum. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 44, Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyun wal ahbar bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Allah tabaraka wa taala berfirman, Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, yang di dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyuna, ya para nabi berhukum dengan Taurat itu. Alladzina aslamuna lilladina hadu warabbaniyuna wal ahbar bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Nah,
Ya, dia apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya itu ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara, ya, perkara-perkara orang Yahudi, ya, perkara orang Yahudi, ya, perselisihan, persoalan-persoalan hukum dan seterusnya, karena orang Yahudi itu kitab sucinya adalah Taurat, ya. Nah, yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan dengan kitab Taurat itu, yakni perkara orang Yahudi itu diputuskan oleh para nabi, ya, para nabi berhukum dengannya. Yang menyerah diri kepada Allah, aslamu lilladina hadu wa rabbaniyuna wal ahbar bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Nah, yang menyerahkan diri kepada Allah oleh orang-orang alim, yakni rabbaniyun, kemudian ahbar, pendeta-pendeta mereka, pendeta-pendeta dari kalangan Yahudi itu namanya ahbar, ruhban. Ruhban itu betul jamaknya ahbar. Itu orang alim dari pendeta-pendeta Yahudi. Kemudian apa? Bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Ya, disebabkan mereka itu diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ya, ini para nabi, orang-orang alim dari kalangan mereka, para rabbaniyun, ya, kemudian pendeta-pendeta mereka, yang maksudnya, ya, pendeta-pendeta orang Yahudi itu, rahib-rahib orang Yahudi itu, ya, mereka diperintahkan untuk apa? Memelihara kitab Allah itu, maka mereka berhukum dengannya, ya, dengan adil. Maka di sini sisi pendalilannya adalah seorang mufti ketika memberikan fatwa itu harus dibangun di atas hukum Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh katanya-katanya, ya. Tidak boleh katanya-katanya, tidak boleh anggapan baik, tidak boleh menurut perasaan, ya, tidak boleh, ya, ada tendensi hal-hal yang bersifat dunia, tapi semata-mata dia berusaha untuk menyampaikan kebenaran guna manusia itu bisa berhukum dengannya. Nah, kemudian yang berikutnya memberikan jawaban yang terperinci dalam berfatwa. Ini dalam berfatwa kalau ada masalah-masalah pelik, ya, dia harus merinci, harus memberikan rincian-rincian, atau paling kurang memberikan isyarat tentang rincian-rincian permasalahan. Ya, misalnya dia berikan jawaban lalu dia berikan isyarat terhadap rincian-rincian permasalahan itu. Ya, kalau memang perkaranya memang adalah perkara yang sangat membutuhkan perincian, ya, dia lakukan. Dan demi apa? Ya, supaya orang itu tidak sesat, ya. Karena seorang pembimbing itu dia harus serius. Seorang mufti itu dia harus serius dan jujur dalam memberikan fatwa, semata-mata supaya orang-orang yang bertanya kepadanya itu mengamalkan fatwa itu guna mereka itu selamat. Bukan supaya mereka berkumpul di sekelilingnya lalu dikatakan bahwa dia punya pengikut yang banyak, bukan. Ya, seorang mufti itu jangan membangun kerajaan dengan apa? Fatwa-fatwanya. Dan dia tidak boleh membangun pengikut. Hatta imam-imam madhab itu dengan fatwa-fatwa mereka itu mereka tidak membangun pengikut dan tidak membangun madhab. Tidak ada. Hanya saja terjadi dengan sendirinya. Karena pendapat-pendapat mereka itu banyak dianut oleh manusia, ya, maka sekelompok manusia yang menganut pendapat-pendapat Imam Syafi'i dikatakan mereka bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i, yakni mereka berpandangan dengan pandangan Imam Syafi'i dalam urusan-urusan agama. Begitu juga Imam Ahmad, begitu juga Imam Malik, begitu juga Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i sendiri tidak pernah membuat suatu kelompok yang namanya kelompok Syafi'iyah. Ya, karena itu tidak dikenal di kalangan para ulama. Coba antum bayangkan kalau sekiranya bahwa kelompok-kelompok madhab itu adalah sebuah keharusan di dalam beragama, maka kira-kira madhabnya Abu Bakar Siddiq itu apa? Ya,
Abu Bakar Siddiq itu madhabnya madhab apa coba? Umar bin Khattab, ya, Hasan Al-Basri misalnya, Ibnu Mubarak sendiri, ya dari kalangan tabi'in. Ya, dia tidak bermadhab dengan madhab Syafi'i, tidak bermadhab dengan madhab Hambali, tidak bermadhab dengan madhab Hanafi, dengan madhab Maliki. Tapi dia kemudian karena dia adalah seorang mujtahid, dia mengeluarkan fatwa-fatwa hasil-hasil ijtihad, maka juga ada madhabnya Ibnu Mubarak. Ya, ini murid-murid Ibnu Mubarak yang beragama dengan istidlalnya, kesimpulan-kesimpulan hukum yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak. Ya kan, begitu juga di antara para imam-imam madhab ini semasa hidup mereka, taruhlah seperti Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kira-kira Sufyan bin Uyainah ini bermadhab dengan madhab apa? Sementara Imam Syafi'i sendiri itu ya berguru kepada Imam Sufyan bin Uyainah. Karena nggak mungkin kan kemudian seorang guru yang levelnya ada di atas itu kemudian dia dikatakan bermadhab dengan madhab muridnya, kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Maka ini kita katakan bahwa apa? Madhab-madhab itu sendiri adalah bukan sebuah keharusan di dalam beragama, dan bukan merupakan hal yang paten. Dan para imam-imam madhab itu tidak pernah membuat madhab, membuat kelompok-kelompok madhab, tetapi itu terjadi dengan sendirinya. Ya, berdasarkan perjalanan waktu di mana para manusia itu banyak menganut pendapat-pendapat mereka, maka disebutlah madhab. Ya. Nah, kalau dikatakan apakah seseorang boleh terbebas dari pandangan-pandangan para ulama secara keseluruhan, kita katakan tidak boleh. Kita katakan tidak boleh. Siapapun di dalam beragama, dia tidak boleh bebas dari pendapat-pendapat atau bebas dari pandangan-pandangan para ulama secara mutlak, itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena dia ini ilmunya baru sedikit. Ya, dia ilmunya baru sedikit, pengetahuannya masih sedikit, maka dia tidak boleh bebas memahami Al-Quran dan Sunnah menurut keinginannya. Nanti dia bisa sesat. Sebab itu dia butuh ulama untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Maka kita katakan bahwa madhab-madhab itu adalah sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu kita pakai otaknya, pandangannya Imam Syafi'i, kita pakai otaknya Imam Malik, kita pakai otaknya Imam Ahmad, kita pakai otaknya Imam Abu Hanifah, kita pakai otaknya para ulama-ulama yang lainnya. Kenapa? Karena tingkat keilmuan mereka telah sampai pada taraf di mana mereka adalah layak untuk berijtihad dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, telah memenuhi persyaratan. Sama kita kalau beli sepeda motor, kita tidak boleh menjalankan sepeda motor itu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya Jepang bikin kasih naik gas begini, kita mau kasih naik gasnya gini, gak boleh. Kita harus ikut buku petunjuk, harus mengikuti otaknya sang pembuat itu, karena dia dikatakan alim dalam bidang tersebut. Ya kan gitu kan? Simpel aja, sederhana. Ya, paham ya? Nah, kalau misalnya antum ini orang Jerman buat kapal, lalu antum sampai-sampai mau bawa kapal itu ikut keinginan antum, tidak boleh. Antum harus baca buku petunjuknya orang Jerman yang buat itu, supaya antum jalankan kapal itu sesuai dengan petunjuknya. Kenapa? Karena dia alim di bidang itu. Antum pinjam akalnya untuk menjalankan apa? Kapal tersebut. Ya. Maka ini kita katakan, ya, seorang tidak boleh bebas secara mutlak daripada pandangan-pandangan para ulama, tidak boleh, karena kita belum sampai pada taraf mujtahid. Kita butuh para ulama untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka kita katakan madhab-madhab itu adalah sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau dia adalah sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, ya terkadang sebuah sarana itu dikatakan lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, terkadang sebuah sarana itu dikatakan lebih lemah. Itu biasa. Itu apa? Biasa. Maka terkadang madhab Syafi'i lebih kuat, terkadang madhab Hambali lebih kuat, terkadang madhab Maliki lebih kuat, terkadang madhab Hanafi lebih kuat. Ya, terkadang ada madhab lain di luar itu yang lebih kuat. Bisa. Ya. Nah, maka dari itu seorang penuntut ilmu, dia harus mempunyai referensi yang banyak. Dia harus mempunyai referensi yang banyak dan dia harus mempunyai pengetahuan yang luas. Ya. Maka dari itu di dalam agama ada larangan untuk bertaklid, yaitu membebek.
Tidak boleh mengikuti sesuatu secara mutlak, secara buta-buta, itu tidak boleh. Segala sesuatu harus dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah, dengan pemahaman yang benar. Baik. Maka seorang apa? Seorang mufti itu harus memberikan jawaban secara terperinci. Yang kedua, yang berikutnya, memberikan fatwa yang dapat dipahami oleh manusia atau oleh orang yang berfatwa, orang yang meminta fatwa. Jadi kadang-kadang orang minta fatwa, kita berikan fatwa itu yang bisa dipahami oleh dia. Ya, ini kan bicara sesuai dengan kadar kemampuan dia. Kadang-kadang kita bicara untuk seseorang itu, orangnya misalnya orang awam ya. Jadi kita bicara kepada dia sesuai dengan kadar pengetahuan dia. Tidak usahlah bicara tentang hal-hal tinggi. Antum datang ke daerah-daerah gunung sana, antum bicara tentang menteri industri perikanan, orang-orang sana bingung, kira perikanan itu nama kue. Ya. Orang-orang sana dengar kata industri, oh industri ini rupanya enak nih. Pak, kalau nanti datang lagi bawa kami industri sepotong, Pak. Ya kan begitu. Kalau dia kira industri itu kue kan jadinya. Makanya diri itu apa? Di sini apa ikhwan? Ya, memberi fatwa itu yang dapat dipahami oleh orang yang meminta fatwa. Kadang-kadang kita ini kan sok supaya dikatakan ilmiah gitu loh. Sok supaya dikatakan oh dia ini memang pengetahuannya luas. Jadi kalau duduk sama orang awam kadang-kadang ya, itu bicara dengan istilah-istilah yang membingungkan orang sampai kadang-kadang oh, memang orangnya hebat ya. Lihat gitu aja. Tapi orang itu sendiri yang dengar itu nggak ngerti kalau dia ini ngomong apa. Kadang-kadang dia yang ngomong juga nggak ngerti istilah yang dia pakai itu dengan tepat. Kadang-kadang, ya. Nah orang kadang-kadang beri nama kan jadi kita jadi bingung. Nama-nama organisasi itu kita jadi bingung. Nama-nama kelompok itu kita jadi bingung. Ini sasarannya kemana? Makna daripada penamaan ini kira-kira apa gitu loh. Ya, tidak usah jauh-jauh. Anak sendiri di Tehoru ini kadang-kadang jadi bingung. Ada satu kelompok itu namanya konsorsium. Anak jadi bingung. Apa ini konsorsium? Sasarannya kemana yang kira-kira? Ya, perserikatan dagang, usaha dagang. Maka, masya Allah ya, memang. Nah di sini ya persoalannya itu apa? Memberikan fatwa itu dengan kalimat-kalimat, dengan jawaban-jawaban, dengan penjelasan-penjelasan yang dapat dipahami oleh orang yang meminta fatwa. Maka dari itu bicara sesuai dengan kadar pengetahuan seseorang. Jangan orang yang ya sekolahnya cuma tamat SD kita bicara dengan istilah-istilah perguruan tinggi kan. Nanti dia jadi bingung dia. Ya pernah ada suatu ketika anak ingin cerita kepada antum sampaikan ini dan anak sudah sering sampaikan pada sekitar tahun-tahun 2008 ke bawah itu ada orang di Makassar, ada suatu anak muda. Ini dia masya Allah ya, dia ketika kenal dakwah semangat, rajin sholat, wah pokoknya lagi semangat dia ya, lagi lagi semangatnya itu. Orang ini kebetulan dia makan di pantai, makan di tempat makan di restoran di pantai sama teman-temannya banyak semuanya, jenggot, peci, jubah, pokoknya ya gagal lah gitu. Begitu dia karena saking semangatnya pelayan itu datang bawa ikan. Dia mau dakwah ini pelayan. Mas, kalau bakar ikan ini banyak-banyak dzikir ya mas ya. Orang itu balik tanya, Pak, dzikir itu ikan apa? Ya kan? Ya, kalau kayak gini kan jadi repot ya. Dzikir itu ikan apa? Jadi repot. Maka dari situ apa? Di sini yang menjadi catatan itu bicara itu sesuai dengan kadar pengetahuan seseorang. Maka dari itu orang yang ingin menyampaikan fatwa, orang itu harus paham benar kondisi orang yang bertanya. Dan ini sudah anak ulang-ulang ya. Anak sering memberikan contoh tentang jawaban-jawaban Rasulullah yang berbeda-beda kepada beberapa orang padahal pertanyaannya sama. Naam. Harus dipahami dengan baik. Ini harus dipahami dengan baik.
Kemudian kenapa ya Juan? Karena kadang-kadang seseorang ketika dia berbicara di hadapan publik atau dia menyampaikan fatwa kepada orang-orang yang bertanya, kalau dia tidak mengukur kemampuan orang yang meminta fatwa ini, itu pembicaraan dia bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ruang perdebatan. Bahkan pembicaraan dia apalagi dengan kalimat-kalimat atau bahasan-bahasan yang multitafsir, itu bisa terjadi perdebatan, bisa terjadi keributan. Terjadi keributan gara-gara apa? Gara-gara ucapan-ucapan atau fatwa-fatwa multitafsir yang disampaikan oleh dia. Maka di sini harus hati-hati, harus paham dengan benar. Yang berikut, menasehati orang yang meminta fatwa dengan nasihat yang membawa kebaikan baginya. Jadi kadang-kadang orang yang meminta fatwa itu bukan hanya kemudian kita memberikan jawaban ya, tapi juga kalau bisa diberikan nasihat. Kalau bisa diberikan apa? Nasihat kepada orang yang meminta fatwa itu dengan nasihat-nasihat kebaikan, nasihat-nasihat kebaikan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Yang berikut menjawab pertanyaan boleh lebih dari yang ditanya. Boleh kalau memang melihat hal itu dibutuhkan, ya boleh menjawab lebih dari yang ditanya. Ya, tapi kalau memang hal itu tidak dibutuhkan ya tidak perlu sampai segitu. Tapi kalau memang dibutuhkan boleh menjawab lebih dari yang ditanya. Kalau memang itu ada faedah tambahan dan dikhawatirkan kalau diputuskan jawabannya sebatas yang ditanya, itu bisa muncul penafsiran-penafsiran yang menyimpang, maka boleh dia tambah jawabannya itu lebih daripada yang ditanya. Dan itu tidak termasuk berlebihan. Ya sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang air laut ya. Di dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang pertama dari kitab Bulughul Maram itu hadis siapa ya, kawan? Hadis lah ya, bab hadis yang pertama dari kitab Bulughul Maram. Paling pertama. Hadis Abu Hurairah. Ya, bab air kitab taharah. Ya. Nah. Yaitu apa? Ketika para sahabat itu ada beberapa orang, mereka datang kepada Rasulullah, mereka katakan, ya Rasulullah, inna nahnu narkibul bahra. Ya Rasulullah, kami ini adalah pelaut ya. Wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma', dan kami punya persediaan air itu cuma sedikit saja. Ya, afana tawaddu min ma'il, kalau kami berwudu dengan air ini maka atasna kami bisa mati kehausan. Afana tawaddu min ma'il bahar, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu bersih, suci, bisa dipakai untuk berwudu, mandi dan seterusnya. Dan apa al-hillu maitatuhu? Halal bangkainya. Padahal orang ini bertanya tentang air laut saja. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut gitu kan? Tapi jawaban Rasulullah lebih ya. Kata Rasulullah, ya air laut itu huwa tuhuru ma'uhu, dia suci airnya. Bukan sampai di situ. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham ya, di dalam air laut ini ada ikan. Kalau pekerjaan mereka ini di laut ini kan pasti berkaitan dengan ikan ya. Mereka bisa makan ikan atau apa ya, maka Rasulullah tambah jawaban, bangkainya halal. Wah, ya, sehingga mereka bukan hanya sekedar berwudu dengan air laut, tapi kemudian mereka juga makan bangkai-bangkai yang ada di laut, termasuk putri laut. Ya, kalau putri laut jadi bangkai ya makannya, ya, atau ratu pantai selatan. Ya, nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan ana sampaikan kepada antum insyaallah nanti ba'da sholat isya itu ya kita ada makan kue. Ya, makan kue ini karena ada santri kita ini, ada 2 orang yang sudah baru pesan kemarin menyelesaikan hafalan 1 juznya, juz 30, 1 laki-laki 1 perempuan, jadi ada makan enak. Ya, na'am, wallahu a'lam bissawab.
Demikian ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bail mana kue?